ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abi Suja wa Syekh Ibnu Qasim al-Abadi wa Syekh Ibrahim al-Bajuri wa ila hadrati masyayina Syekh Abdul Karim Syekh Marzuki dan Syekh Marsalih Syekh Ismail Muslim Bayang wa ila hadrati Syekh Marzuki Ma'adir min Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Faslun. Utawi iki iku fasal. Wal matruku utawi kang den tinggal. Wal matruku utawi kang den tinggal minas sholati hale saking sholat iku salah satu asya'a telu piro-piro suwiji-wiji. Fardun rupane fardu. Wa yusamma lan den arani apa fardu birukni kelawan aran rukun aidon kelawan maneh. Wa sunnatun lan sunnah ab'ad. Wa hay'atun lan sunnah hay'at. Wa huma utawi sunnah lan hay'ah. Wa huma utawi sunnah lan hay'ah iku ma barang ada kang ngliyani apa ma ada kang ngliyani apa ma al fardhu ing fardu. Jadi fasal menjelaskan tentang hal-hal yang ditinggalkan saat sholat. Ada 3 hal yang ditinggalkan di dalam sholat, yaitu ada kalanya fardu, disebut juga dengan rukun. Ada kalanya yang ditinggalkan itu sunnah ab'ad, dan ada kalanya sunnah hayat. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat adalah sesuatu yang bukan fardu. Wabayana lan mertelaake sinten al-musannifu musannif as-salasata ing telu fi qaulihi ing dalem dawe musannif rupane dawuh fal fardu. Maka ketiganya akan dijelaskan. Fal fardu mongko utawi fardu iku layanubu ora bisa ganti anhu saking fardu apa sujudus sahwi sujud sahwi. Bal ing zakarahu balik lamun eling sapa wong hu ing fardu ayil fardo tegese fardu do eling mau wa huwa hale utawi wong iku fi sholati ing dalem salat. Ata mongko nekani sapa wong
bihi kelawan fardu watammat lan sempurna apa sholatuhu sholate wong au dzakarahu utawa eling sapa wong hu ing fardu au dzakarahu utawa eling sapa wong hu ing fardu ba'da salami dalam sa'use salam wa zamanu hale utawi mongsone iku qaribun kang parek ata mongko nekani sapa wong bi kelawan fardu bihi kelawan fardu wabana lan nerosake sapa wong wabana lan nerosake sapa wong alai ngatasé fardu ma ing perkara yapko kang isih tetep apa ma minas sholati bayane saking salat wa sajada lan sujud sapa wong lisahwi krana arai lali wa huwa utai sujud sahwi iku sunnatun sunnah kama kaya perkara sayati kang bakal teka apa ma la sunai mau lakin inda tarki makmurin tetapine ing dalem nalikane ninggal perkara kang den perintah apa bihi al fis sholati ing dalem salat au fi'li manhiyin utawa nglakoni perkara kang den larang apa anhu al fiha ing dalem salat yang pertama fardu. Fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi. Ketika yang ditinggalkan itu fardu, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu ail fardhu wa huwa fi sholati atabihi wa tammat sholatuhu. Tapi kalau dia ingat fardu yang dia tinggalkan, dan ingatnya itu ketika dia masih di dalam sholat, maka caranya dia mengerjakan fardu yang dia tinggalkan dan sholatnya pun sempurna. Dalam sholat itu kadang lupa, kadang ragu. Terus yang ditinggalkan itu kadang rukun-rukunnya sholat, kemudian ada juga yang ragu apakah sudah dilakukan atau belum dilakukan. Kalau yang ragu belum dilakukan atau sudah itu rukun-rukun sholat, niku nanti dibagi lagi. Yang diragukan itu niat atau takbiratul ihram atau selain keduanya. Kalau yang diragukan itu berupa niat atau takbiratul ihram, kemudian dia yakin, yakin atau ingat. Lah ingatnya ini sebelum salam atau setelah salam. Kalau ingatnya sebelum salam, antara ragu dan ingatnya itu jaraknya sebentar atau lama. Lama itu standarnya jangan sampai kelewat kadar minimal tomak ninah, kadar membaca subhanallah.
Ya. Misal ada orang di tengah-tengah sholat ragu sudah niat atau belum, atau ragu sudah takbiratul ihram atau belum. Kalau dia tidak segera ingat, ya, atau ingat tapi setelah lewatnya masa minimal thama'ninah, maka sholatnya batal. Artinya dia harus mulai dari awal. Tapi kalau dia langsung ingat, maka sholatnya tidak batal dan dia cukup meneruskan sholatnya. Atau dia tidak ingat sama sekali, maka juga sholatnya batal. Jadi ragu belum niat atau ragu belum takbiratul ihram, kok dia tidak ingat apakah sudah melakukan atau belum, maka sholatnya dihukumi batal dan dia harus mulai dari awal. Kalau ragunya setelah salam, artinya sholat selesai, ya. Setelah sholat selesai dia ragu apakah tadi ketika sholat dia sudah niat atau sudah takbiratul ihram, maka hukumnya jika dia langsung ingat, maka sholatnya sah, tidak harus diulangi. Tapi kalau dia tidak ingat, maka sholatnya dianggap batal, dia harus mengulangi dari awal. Kalau yang diragukan itu selain niat dan selain takbiratul ihram, misal ragu apakah sudah membaca Fatihah atau belum, ragu atau apakah sudah rukuk atau belum, maka kalau ragunya niki muncul setelah selesai sholat ba'da salam, maka tidak ada pengaruhnya. Pokoknya sholat itu dianggap sempurna, dianggap sah. Kalau keraguan itu muncul di tengah-tengah sholat, maka dia ketika keraguan tersebut muncul sebelum dia sampai kepada rukun yang sama dengan rukun yang diragukan, maka dia harus langsung kembali kepada rukun tersebut. Contoh, ada orang sholat di tengah-tengah sujud, dia ragu apakah sudah membaca Fatihah atau belum. Maka sekali ragu, dia harus langsung kembali berdiri untuk membaca Fatihah. Jadi tidak boleh diingat-ingat. Kalau diingat-ingat sampai lama, sampai lewat satu rukun, maka sholatnya justru bisa batal. Jadi kalau dia ragunya kok pada rukun yang tidak sama dengan rukun yang diragukan, maka dia harus langsung kembali melakukan rukun yang dia ragukan. Tapi kalau dia ragunya sampai pada rukun yang sama, ya misal dia pada waktu rukuk rakaat kedua ragu apakah pada rakaat pertama sudah rukuk atau belum. Jadi yang diragukan itu rukuk rakaat pertama, ragunya pada saat dia rukuk rakaat kedua. Kalau seperti ini, maka dia cukup melanjutkan sholatnya, tidak perlu kembali pada rakaat pertama, cuman rakaat pertamanya tidak dianggap. Berarti nanti dia wajib menambah satu rakaat. Ya, niku setiap ragu apapun. Jadi kalau ragu belum sampai pada rukun yang sama, maka dia wajib langsung kembali pada rukun yang dilakukan. Tapi kalau ragunya tersebut sudah sampai pada rukun yang sama dengan rukun yang diragukan, maka caranya cukup melanjutkan sholatnya, hanya saja dia wajib menambahkan satu rakaat. Niku untuk ragu dalam rukun sholat. Kalau ragu dalam syarat-syarat sholat, misal ya, ragu apakah sudah wudhu atau belum.
Lah ragu ini kadang muncul sebelum dia sholat, kadang muncul setelah sholat, kadang muncul di tengah-tengah sholat. Kalau ragu belum wudhu misal, kok muncul sebelum sholat, kalau dia tidak ingat, maka dia tidak boleh sholat sebelum wudhu. Karena kalau ada orang ragu sudah wudhu atau belum, maka hukumnya dia dianggap belum wudhu. Tapi kalau dia ingat bahwa dia ternyata sudah wudhu, maka dia boleh langsung sholat. Kalau ragu di tengah-tengah sholat, pas di tengah-tengah sholat dia ragu, saya sudah wudhu atau belum. Kalau dia langsung ingat ternyata sudah wudhu, maka tidak berpengaruh dengan sahnya sholat. Kalau dia tidak ingat, atau ingat tapi setelah waktu yang melebihi satu rukun, niku dianggap waktu yang lama, maka sholatnya batal. Kalau ragunya setelah salam, jadi selesai sholat, sholat sudah selesai, kemudian dia timbul keraguan, dia sudah wudhu atau belum, maka ini hukumnya khilaf. Ada yang menyatakan batal sholat, ada yang menyatakan sholatnya tidak batal. Ini keraguan yang berkaitan dengan syarat-syarat sholat. Au dzakarahu ba'da salam, kalau ada orang lupa, jadi kalau meninggalkan fardu itu bisa digambarkan kalau dia lupa, karena kalau sengaja maka langsung sholatnya batal. Beda dengan sunnah abad, beda dengan sunnah hayat tadi. Jadi ketika ada orang lupa meninggalkan rukun-rukun sholat, kemudian dia ingatnya setelah salam. Setelah salam dia baru ingat bahwa dia belum rukuk pada rakaat terakhir misal. Nah, ingatnya itu antara salam dan ingatnya wazamanu qoribun. Jarak antara salam dan ingatnya itu sebentar. Nah, sebentar ini ukurannya uruf. Kalau uruf dinyatakan sebentar, maka caranya dia kembali kepada sholat, melakukan rukun yang dia tinggalkan, kemudian meneruskan sholatnya. Misal kalau rukun yang dia tinggalkan adalah rukuk rakaat terakhir, maka dia berdiri, kemudian rukuk dan melanjutkan sholatnya sampai salam. Dan ini selama tidak ada hal-hal yang membatalkan sholat, misal selama contohnya dalam tubuhnya tidak terkena najis dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah sampai pada akhir sholat wasajada lisahwi, maka dia sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Sunnah, kenapa kok sujud sahwi? Karena dia lupa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat ketika dilakukan dengan sengaja. Yaitu apa? Yaitu berupa salam. Kan dia sudah salam. Dia sudah salam, baru ingat ternyata ada rukun yang ditinggalkan. Nah, padahal kalau ada orang sengaja salam padahal sholatnya belum selesai, ini kan membatalkan sholat. Tapi karena dia lupa, maka sholatnya tidak batal, tapi sunnah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini disunnahkan ketika meninggalkan perintah-perintah dalam sholat atau melakukan hal-hal yang dilarang di dalam sholat. Intine penyebab sujud sahwi ini ada 5. Nanti kan diterangkan. Yang pertama
yakin meninggalkan sunnah ab'ad, tahiyat awal, kunut dan lain sebagainya. Ya, niku termasuk penyebab sunnah sujud sahwi. Yang kedua, ragu di dalam meninggalkan sunnah ab'ad yang tertentu. Ya, artinya di tengah-tengah sholat dia ragu sudah kunut atau belum. Jadi ragu meninggalkan sunnah ab'ad yang ditentukan, contoh kunut atau contoh tahiyat awal. Nah, keraguan apakah sudah melaksanakan sunnah ab'ad atau belum, ini juga termasuk penyebab disunnahkan sujud sahwi. Yang ketiga, yakin melakukan hal-hal yang dilarang di dalam sholat karena lupa. Hal-hal yang dilarang dilakukan di dalam sholat, yang kalau hal itu dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan sholat. Artinya ringkasnya, hal-hal yang sengaja hal-hal yang kalau sengaja dilakukan bisa membatalkan sholat, maka kalau dilakukan karena lupa disunnahkan sujud sahwi. Yang keempat, ragu melakukan hal yang dilarang di dalam sholat serta ada kemungkinan menambah rakaat. Nanti ada contohnya. Yang terakhir, yang kelima, memindah rukun qauli dengan niat membaca rukun qauli. Ada orang membaca tahiyat ketika berdiri, niatnya memang juga membaca tahiyat. Niku tidak membatalkan sholat, akan tapi disunnahkan sujud sahwi.